diplomasi Indonesia di kawasan Timur Tengah itu tidak bisa diabaikan bahwa itu kita semuanya melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Bung Karno di masa lampau. Di Timur Tengah itu temanya diplomasi Bung Karno, itu aja udah. Oh gitu ya. Karena kalau kita menyebut Indonesia di Timur Tengah, Soekarno, gitu. Misal kamu ke Iran, menyebut where you from, Indonesia, Soekarno. Sampai sekarang. Seterkenal itu. Iya, kalau Iya, kamu ke Mesir, Indonesia, Soekarno. Kalau kamu ke Tunisia, Indonesia, Soekarno. Iya, dari itu kalau bahasa anak sekarang tuh viral. Viral, Oh, iya viral. ya. Kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka, mari nyanyi bersama. La 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 la, mari bersukaria. Halo Sobat BKN, kembali lagi bersama saya Yustin Sila di podcast BKN PDI Perjuangan. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh Mas Fian. Halo Mbak Istin. Hai. Halo. Ingat banget. Ya, kami berdua ini akan mengobrol dengan intelektual muda NU yang tentu sudah sangat familiar di kalangan Sobat BKN sekalian, yaitu Gus Zuhairi Misrawi. Beliau ini adalah seorang duta besar Indonesia untuk Tunisia. Kita akan berbincang seputar Bung Karno dan Timur Tengah. Langsung saja kita sapa. Halo Gus. Assalamualaikum Gus Mis. Waalaikumsalam. Terima Thank you kasih for coming. teman-teman. Pokoknya di depan anak-anak muda ini Jiwanya jadi muda ya? bukan, Apa tuh? ada kebanggaan, ada harapan. Ada Alhamdulillah. harapan yang membuncah. Alhamdulillah. Karena saya tidak muda lagi juga gitu kan. Walaupun masih muda sekarang, saya duta besar termuda. Wah, luar biasa, Oh, luar teman-teman. biasa. Tapi anak-anak muda saya kelihatan lebih kreatif ya, lebih inovatif. iya. Betul, Terutama di BKN ini ya, jujur saya di kedutaan itu tontonannya BKN. Luar biasa gitu. Berarti salah Bangga. satu viewers yang di YouTube itu Iya, supaya nonton musik di Oh, iya, BKN, betul, lalu betul. kemudian kegiatan diskusi-diskusinya, Iya. podcast-podcastnya, ya. Betul. Kan bagus tuh BKN, Iya. dan itu udah karya anak muda. Ya betul. Ya, benar. Ya Gus, bicara soal Bung Karno dan Timur Tengah ini, ya kita tahu bahwa Bung Karno selain tokoh besar Indonesia, salah satu pendiri bangsa ini, tapi juga beliau ini menjadi inspirator untuk negara-negara di Timur Tengah. Nah, menurut Gus, bagaimana sih kiprah Bung Karno di mata masyarakat Timur Tengah? Ya, Bung Karno ini kan adalah pemimpin yang mempersatukan bangsa-bangsa dari Asia Afrika ya, dan terutama juga negara-negara di Timur Tengah. Jadi pejuang-pejuang kemerdekaan dari Timur Tengah itu dulu adalah banyak belajar dari Bung Karno, berguru bagaimana mewujudkan kemerdekaannya. Kalau yang sangat menonjol adalah persahabatan Bung Karno dengan Jamal Abdul Nasir di Gamal Mesir. Abdul Nasir ya. Jamal Abdul Nasir. Itu sahabat sejatinya Bung Karno dengan satu visi yang sama, menentang imperialisme dan mendukung kedaulatan atau kemerdekaan negara bangsa dan keberpihakan terhadap kelompok-kelompok marhen, kelompok-kelompok miskin gitu ya. Maka kemudian Bung Karno diapresiasi oleh negara-negara Timur Tengah ya. Di antaranya Bung Karno 2 kali mendapatkan Doktor honoris causa dari Al-Azhar Mesir. Wah, luar biasa. Iya, mendapatkan karena Al-Azhar Mesir itu kan salah satu perguruan tinggi terbesar di dunia, termasuk itu kampus saya. Oh, iya. Saya lulusan Al-Azhar Mesir, bukan Al-Azhar Pasar Minggu. Berbeda jauh itu. Saya kuliah di Al-Azhar Mesir, itu kan Bung Karno di Al-Azhar mendapatkan gelar Doktor honoris causa. Dan Bung Karno pada tahun 60 itu berpidato tentang Pancasila di Al-Azhar. Bahkan Jamal Abdul Nasir, bapak pemimpin dari Mesir, itu dulu bercita-cita agar Pancasila itu menjadi dasar negara Mesir. Luar biasa. Para ulama-ulama itu mengakui
bagaimana kedahsyatan, keistimewaan dari Pancasila ini. Dulu Jamal Abdul Nasir itu ceritanya ingin membubarkan Al-Azhar. Karena dulu berseberangan dengan kelompok-kelompok Islam. Oh iya. Nah, Bung Karno, pengalaman Indonesia kan kita tidak punya yang namanya konflik, ya kan? Betul. Dengan kelompok-kelompok agama. Bung Karno itu kan belajar dari keislaman dari Cokro Aminoto dan Ahmad Dahlan. Betul. Bahkan Bung Karno mengatakan dia adalah sebagai kader dari Persyarikatan Muhammadiyah. Tetapi Bung Karno juga bersahabat dengan Nahdlatul Ulama. Berguru kepada dari Syekhona Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan juga bersahabat dengan Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Wahid Hashim, putra dari Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bung Karno di Indonesia tidak punya pengalaman berbeda, berkonflik dengan kelompok-kelompok agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Bung Karno justru bersahabat dengan mereka. Nah, ketika terjadi konflik di Al-Azhar antara Jamal Abdul Nasir dengan Al-Azhar, Jamal Abdul Nasir dulu ingin menutup Al-Azhar. Oh, ya. Kata Bung Karno, kamu jangan tutup, ini jasanya nanti besar. Kira-kira Bung Karno berpikir itu menerawang bahwa ada salah satu kadernya yang namanya saya dulu akan kuliah di Al-Azhar. coba kalau dulu ditutup, saya kuliah di Al-Azhar Pasar Minggu. Saat visioner berarti ya, Bung Karno ini. Coba bayangkan Ya, bagaimana Bung Karno itu juga menginspirasi bagi Mesir, bagi Al-Azhar. Dan sampai sekarang Syekh Ali Jum'ah, salah satu ulama terkemuka di Al-Azhar, mantan dari mufti Mesir, mengatakan jasa Bung Karno terhadap Al-Azhar dan Mesir itu besar. Karena dulu Jamal Abdul Nasir ingin membubarkan Al-Azhar, tapi Bung Karno meminta jangan dibubarkan Al-Azhar. Itulah yang disebut oleh Bung Karno adalah kebangsaan yang humanis. Jadi Bung Karno kan dalam pikiran mengatakan, saya ini beragama, saya ini Muslim. Nah, kamu kadang-kadang harus paham ini. Ini pidato sekarang. Saya ini Muslim, saya ini beragama. Betul. Saya ini teis, kata Bung Karno. Tapi visi politik saya kebangsaan nasionalis. Tapi orientasi saya dalam berpolitik mewujudkan keadilan sosial. Maka Bung Karno mengatakan, saya ini dengan NU ini sama. Karena NU itu Muslim, politiknya nasionalis, orientasi politiknya mewujudkan keadilan sosial. Nah, pikiran-pikiran seperti ini yang menjadikan Bung Karno itu dikenal luas di Timur Tengah karena kecerdasannya, kecemerlangannya, pikiran-pikirannya. Makanya sampai berpidato di depan Al-Azhar itu, ulama-ulama besar Al-Azhar. Itu menurut saya karena memang Bung Karno itu punya gagasan, punya pemikiran yang genuine, pemikiran yang betul-betul, dan pemikiran Soekarno kan dianggap karena memang Bung Karno berhasil mempersatukan Indonesia. Iya, betul. Oh ya guys, tadi Gus Miss juga berbicara soal Timur Tengah. Nah, dan setahu kita dan tentu sebenarnya nggak cuma kita aja, publik juga tentu sangat mengingat bahwa di zaman itu Bung Karno adalah inisiator dari sebuah konferensi yang sangat luar biasa saat itu, konferensi Asia Afrika. Dan boleh diceritakan kira-kira apa yang membuat Bung Karno berpikir untuk menyelenggarakan konferensi itu gitu? Ya, konferensi Asia Afrika intinya bahwa dunia ini tidak boleh dimonopoli, dikuasai oleh satu kelompok, yaitu blok Barat, Amerika dan sekutunya. Maka negara-negara terjajah di antara Timur Tengah itu harus mempunyai bargaining power, yaitu posisi tawar, supaya tidak dijajah, dikuasai oleh negara-negara. Maka berdirilah disebut dengan negara konferensi Asia Afrika. Konferensi Afrika itu kan visinya adalah menentang penjajahan dan mendorong kemerdekaan. Alhamdulillah negara-negara yang hadir dalam Asia Afrika itu semua merdeka kecuali satu, Palestina. Oh iya betul. Maka sampai sekarang ini supaya tahu, karena kemarin ada rame-rame U20 gitu. Orang kan nggak tahu anak-anak milenial ini. Nah nih kayaknya Anak-anak milenial itu kan nggak paham. penting ini. Karena itu komitmen Ibu Ketua Umum sudah menyatakan, karena itu
komitmen dari negara-negara Asia Afrika bahwa seluruh negara-negara Asia Afrika itu harus merdeka dan semua sudah merdeka kecuali Palestina. Ya. Betul. Maka kita semua sekarang dan dalam beberapa hari ini kan ada peristiwa-peristiwa luar biasa di Palestina sana kan, Betul. pembunuhan ya kan terhadap warga Palestina. Jadi Warga sipil. iya, Bung Karno sejak dulu bahwa kita harus mendorong kemerdekaan Palestina. Karena memang visi Bung Karno seperti itu di Timur Tengah, maka sekarang pun kita harus bersama Palestina mendorong kemerdekaannya. Betul. Bahwa kita tidak akan mengakui Israel sebelum Israel itu mengakui kemerdekaan Palestina. Wah, betul. Itu harus Ya itu menjadi komitmen sampai secara sekarang. ya itu adalah visi dari Asia Afrika itu. Artinya visi tersebut memang belum terpenuhi. Dan sekarang Terwujud relevan. Sekarang kan terutama rakyat warga Arab ya. Memang negara-negara Arab sudah melakukan normalisasi sebagian dengan Israel. Tapi kalau ditanya bagaimana sikap warga Arab? Sikap warga Arab sama dengan Bung Karno. Menentang penjajahan Israel dan mendorong kemerdekaan Palestina. Bahwa kita akan melakukan normalisasi perdamaian dengan Israel setelah Israel mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Palestina. Maka oleh karena itu pikiran-pikiran seperti ini di Timur Tengah itu relevan. Relevan. Mereka kemarin walaupun di sini terjadi dinamika soal Piala Dunia U20, tapi di Timur Tengah kita dipuji. Saya misalnya di Tunisia dipuji karena kita Setelah berani viral soal menentang Israel. Berarti nggak salah ya? Enggak kita. salah, viral. Udah benar kita. Enggak salah. Karena itu memang komitmen bersama negara-negara Asia Afrika tadi itu. Maka kemudian Bung Karno ya sebagai pejuang kemerdekaan, karena Bung Karno dulu ketika kan dua Asia Afrika, ada Asia Afrika di Bandung, Iya, betul, Kak. ada negara-negara Asia Afrika Muslim di Jakarta. Oh, iya. Nah, ketika konferensi Asia Afrika Muslim, negara Muslim, Bung Karno dapat gelar disebut dengan pahlawan Islam. Oh, Pahlawan luar Islam. biasa. Pahlawan Islam, menyebutnya Bung Karno sebagai pahlawan Islam. Jadi pahlawan negara-negara Timur Tengah. Oh. Karena banyak sekali yang dibantu oleh Bung Karno Untuk meraih merdeka. kemerdekaan dan memperjuangkan Palestina. Iya. Jadi kalau mereka, kenapa kita memperjuangkan Palestina? Karena dulu Bung Karno bersama negara-negara Timur Tengah, bersama negara-negara Asia Afrika membantu kemerdekaan Palestina. Jadi itu pemikiran Bung Karno sangat kokoh. Nah, selanjutnya memang yang khas dari Bung Karno bersahabat dengan para pemimpin Timur Tengah. Betul. Oh, iya. Misalnya di Arab Saudi misalnya, ya kan? Iya. Itu bersahabat Bung Karno dengan raja-raja Arab Saudi itu. Iya. Dan sekarang kan musim haji nih. Betul, Jadi betul. kalau kita wukuf di Arafah itu ada pohon namanya daun memba, adanya di NTT dan di Madura. Pohon memba itu. Pun member. Pohon memba itu kalau di Madura itu daunnya direbus untuk daya tahan tubuh. Nah, dilalah pohon memba ini hidup di daerah Daerah-daerah gurun pasir, gersang gitu ya. daerah-daerah gersang itu. Iya, iya. Dan sekarang pohon memba pada musim haji di sekitar Arafah itu disebut dengan pohon Soekarno. Pohon Soekarno. Wow. Kalau di Mesir itu memang diplomasi Bung Karno dulu tanaman. Kalau di Mesir itu yang sangat terkenal mangga harum manis. Itu agak unik juga. Mangga harum manis itu hidup di Daerah Mesir yang panas begitu. dia panas hidup. Oh, iya. Nah, sekarang disebut mangga Soekarno. Oh, ada pohon Soekarno, ada mangga Soekarno. Mangga Soekarno, disebutnya mangga Soekarno. Dan di beberapa negara ada Jalan Soekarno, di Mesir Iya. ada, lalu di Maroko ada, di Aljazair ada. Tidak lama lagi insya Allah di Tunisia ada. Luar biasa ini. Saya sendiri kalau di Tunisia yang sedang berproses. Sejak saya datang, saya langsung mengirimkan surat ke wali kota Tunis Iya. karena penamaan surat Soekarno itu berada di kewenangan
kewenangan wali kota Tunis. Insya Allah tidak lama lagi. Dia itu dari saking kuatnya pengaruh Bung Karno di negara Timur Tengah sampai ada jalan-jalan Soekarno. Luar Luar biasa. biasa. Ini penghormatan luar biasa Luar kepada Bung biasa. Karno dan Luar tentunya karena kedekatan beliau juga ya dengan pemimpin-pemimpin di Timur Persahabatan Tengah. tadi itu. Ya. Persahabatan secara tulus ya. Betul. Iya, betul. Apakah persahabatan itu ada keuntungan untuk Orang masyarakat Indonesia saat itu, Pak? Iya pasti, karena kan dalam diplomasi kan resiprokal. Kalau kita berbuat baik sama kamu berbuat baik ya, pasti kamu akan berbuat baik sama kita. Itu sesederhana itu, Iya. ya kan? Hukum timbal balik gitu. Iya. Betul, betul. Ya kalau kita berbuat baik, kamu berbuat jahat ya kamu bukan manusia. Jadi kalau kita berbuat baik, berarti orang lain akan berbuat dengan kita. Maka sekarang ini kita masih memetik buah dari kebaikan-kebaikan Bung Karno di masa lalu. Diplomasi Indonesia di kawasan Timur Tengah itu tidak bisa diabaikan bahwa itu kita semuanya melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Bung Karno di masa lampau. Oh, gitu. Oke. Apa namanya tadi kan berbicara dengan kedekatan Bung Karno dengan pemimpin-pemimpin di negara Jazirah Arab gitu, Timur Tengah, Asia, Afrika. Kira-kira apa sih yang membuat mereka itu merasa nyaman dengan berdekatan atau berdampingan dengan seorang pemimpin yang sangat revolusioner seperti Bung Karno gitu. Kita tahu tadi Gus Mis juga menyebut ada Gamal Abdel Nasser, ada pemimpinnya Arab gitu yang cukup dekat dengan Bung Karno. Ya, karena Bung Karno ini betul-betul sekali lagi dalam bahasa agama tulus ya, ikhlas. Jadi ketika Bung Karno bersahabat, membantu negara-negara, Bung Karno betul-betul itu karena panggilan hati nurani dan kemanusiaan. Maka dalam Pancasila itu kan kemanusiaan yang adil berada. Bahwa prinsip ini disebut oleh Bung Karno adalah prinsip internasionalisme. Bahwa dalam konteks global ya kemanusiaan. Bahwa tidak ada lain yang ingin diinginkan oleh Indonesia. Dan itu sekarang kan sangat relevan. Maka Bung Karno selalu mengutip bahwa kebangsaanku dari Mahatma Gandhi, my nationalism is humanity. Jadi kebangsaanku adalah kemanusiaan. Jadi ketika kita betul-betul bertindak untuk kemanusiaan, maka sungguhnya kita ini adalah mempunyai jati diri kita ini jati diri kebangsaan, jati diri yang mempersatukan, jati diri yang menguatkan antara satu negara dengan negara yang lain, ya kan? Sampai ke Pakistan juga kan sangat membantu. Maka sekali lagi ketulusan tadi itu yang membuat orang itu nyaman. Oh, iya. Itu sampai sekarang nih. Saya sebagai duta besar di Tunisia, katanya kalau berbincang dengan orang Indonesia itu kelihatan itu plong, nggak ada sesuatu yang disimpan gitu. Jadi nyaman, ada kenyamanan. Nah, para pemimpin di Timur Tengah itu ketika berhubungan dengan Soekarno itu ada otentisitas ya, genuine ini kan. Betul. Tapi juga ada ketulusan, ada kenyamanan. Bersahabat dengan Indonesia. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita itu dikenal sebagai bangsa yang tidak ingin mengganggu bangsa lain. Kita adalah bangsa yang ingin bersahabat dengan orang lain, dan bangsa di mana kita ingin mengulurkan tangan dengan orang lain. Karena gotong royong tadi. Karena ya. gotong royong itu. Iya. Nah, sejauh ini Gus, dengan kedekatan Bung Karno dengan pemimpin-pemimpin di Timur Tengah, menurut Gus sejauh ini apakah kedekatan itu masih terbangun, Gus? Masih, karena kan sekarang sudah ada kedutaan. Iya. Ya kan, sudah dibuka kedutaan, ada diplomasi pendidikan, kerjasama pendidikan, kerjasama militer, kerjasama bidang kesehatan, kerjasama bidang kebudayaan, kerjasama di bidang perdagangan. Nah, instrumennya ya Bung Karno. Kalau di kawasan Timur Tengah, menurut saya di Timur Tengah itu temanya diplomasi Bung Karno, itu aja udah. Oh gitu ya. Karena kalau kita menyebut Indonesia di Timur Tengah, Soekarno, gitu. Misalnya kamu ke Iran, menyebut where you from, Indonesia, Soekarno. Sampai sekarang. Seterkenal itu. Iya, kalau Iya, kamu ke luar Mesir, Indonesia, Soekarno. Kalau kamu ke Tunisia, Indonesia, Soekarno. Iya, dari itu kalau bahasa
kalau bahasa anak sekarang tuh viral. Viral, iya, ya. Kalau kita sekarang tuh viralnya 1 minggu. Ini Bung Karno viralnya udah bertahun-tahun. Berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun viralnya gitu. Betul, Itu kan karena yang dilakukan oleh Bung Karno itu nyata. Betul. Yang dilakukan oleh Bung Karno itu bermanfaat. Iya. Yang dilakukan oleh Bung Karno itu membawa dampak positif. Iya. Sehingga ya sampai sekarang ulama Al-Azhar itu seperti yang saya katakan tadi, kami ini Al-Azhar kalau tidak ada Bung Karno kami sudah dibubarkan oleh Jamal Abdul Nasir. Itu artinya yang dilakukan oleh Bung Karno dengan meminta supaya Al-Azhar itu tetap ada, itu kan membawa manfaat. Sekarang mahasiswa Indonesia yang belajar di Al-Azhar sekarang itu ada sekitar 15.000. Oh, luar biasa banyak sekali Iya, ya, Gus. alumninya sudah ada 40.000 termasuk saya. Itu kan nyata sekali yang dilakukan oleh Bung Karno kan. Jadi ya kita sebagai generasi penerus ya atau kader ideologis dari Bung Karno ini, maka kita harus percaya diri sebagai bangsa. Ya percaya diri karena dulu Bung Karno betul-betul sudah meletakkan satu fondasi persahabatan, persaudaraan yang sangat kokoh dengan negara-negara di Timur Tengah. Karena sekarang tinggal kita bagaimana kerjasama dalam bidang ekonomi. Iya, betul. Menurut saya sangat penting sekali lah, karena kerjasama dalam bidang ekonomi ini akan membawa manfaat Betul. bagi kedua negara, lebih-lebih bagi Indonesia ya terutama. Iya. Oke, itu Gus, apa namanya tadi Gus Mis sempat menyinggung soal pohon Bung Karno di Arab, dan kebetulan ini dalam rangka menjelang Idul Adha. Saya nggak tahu ini kita ditayanginnya kapan, tapi apakah boleh diceritakan sedikit Gus? Setahu saya ini itu tuh ada kaitannya dengan ketika Bung Karno berhaji begitu kepanasan itu, betul itu? Iya betul. Jadi ketika wukuf ya, kalau kamu udah haji belum? Belum. Jadi kalau kamu wukuf ya, wukuf itu adalah di mana puncak dari ibadah haji itu di padang pasir. Wukuf Arafah itu adalah esensi atau substansi dari ibadah haji. Di zaman itu ya panas sekali, dan sekarang juga sangat panas karena cuaca di Arafah menjelang wukuf ini di angka 45-46 derajat. Nah, Bung Karno melihat ini harus ditanamin pohon supaya cuacanya tidak panas gitu. Dicarilah pohon yang kuat. Di kawasan yang terik namanya pohon mimba itu. Oh, iya. Ya kalau di Madura namanya pohon mimba. Saya nggak tahu dalam bahasa asingnya itu pohon apa. Memang dulu supaya kita nggak kepanasan. Dilalanya hidup. Memang Bung Karno ini tangannya itu ajaib. Tangannya ajaib. Apa yang ditanam oleh Bung Karno itu hidup. Selain pemikirannya Pemikiran ajaib, cerdas, tapi ya tangannya juga. tangan ketika menanam itu ajaib, tumbuh. Iya. Seperti tadi mangga di Tunis tuh, di Mesir tuh. Waktu saya kuliah di Mesir itu, kalau kita mau makan mangga, asir mangga, jus mangga, Iya. disebut mangga Soekarno. Jadi ada mangga Soekarno, ada pohon Soekarno, ada kopiah Soekarno. Kopiah Soekarno, betul. Itu kan ikonik. Betul, ikonik. Pemimpin-pemimpin itu kan sangat ikonik sekali. Di samping pemikirannya, maka saya tahun ini insya Allah akan sudah menerjemahkan pikiran-pikiran keislaman Bung Karno dalam bahasa Arab. Oh, begitu. Insya Allah sekitar bulan Oktober itu udah terbit. Wow, iya, pertama di Iyalah, ini saya kemarin sudah menerjemahkan pidato Pancasila 1 Juni Bung Karno. Sekarang pemikiran-pemikiran keislaman Bung Karno. begitu. Terjemahin ke dalam bahasa Arab. Saya sendiri yang ini. Yang luar memimpin biasa. terjemahan ini. Lalu kemudian tahun depan juga berusaha untuk menerjemahkan di bawah bendera revolusi. Wah, itu tebal sekali itu. Tebal sekali. Ini memang kerja-kerja peradaban. Ya. Betul, Kerja-kerja luar jangka panjang. biasa. Untuk kamu kalau jadi dubes sudah aman. Karena saya udah beresin semua. tapi setebal apapun kalau roh Bung Karno ada di Gus kayaknya beres. Ya, betul. Teman-teman, jadi kita sebagai Soekarnois, kader Bung Karno harus percaya diri Ya. dan siap mengemban tanggung jawab sejarah. Betul. Melanjutkan apa yang sudah diwarisi Bung Karno di masa lalu dan menjadikan lebih baik di masa yang akan datang. Bahwa dalam
dalam diplomasi Indonesia. Indonesia itu zero enemy. Kita hampir tidak punya musuh. Kita banyak sahabat. Betul. Bukan sudah membangun jembatan persahabatan dengan negara-negara Timur Tengah. Nah kita itu tinggal melanjutkan sekarang. Tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga bagaimana perjuangan Bung Karno terhadap kemerdekaan Tunisia juga. Nah mungkin untuk negara-negara Timur Tengah lain apakah ada kontribusi Bung Aljazair Karno? itu kemerdekaan Aljazair karena bertangga dengan Tunisia. Sekarang kalau di Aljazair sudah ada patung Soekarno. Bahkan setiap hari harus ada berita tentang Indonesia dan Soekarno di Aljazair. Iya. Diwajibkan. Oh iya, Aljazair itu betul-betul menarik karena mereka betul-betul tidak mudah untuk bekerja sama dengan Eropa, dengan negara-negara Barat. Kokoh betul. Aljazair itu. Oh iya. Ya, negara yang secara pemikiran. Maroko juga sama. Itu dibantu oleh Bung Karno itu. Artinya perjuangan Bung Karno ini bukan cuma dirasakan di Indonesia, Betul. tapi juga di negara-negara Timur Tengah. Iya, di Afrika begitu juga banyak ternyata ya Gus. Iya, karena Bung Karno itu kan bersahabat dengan komunitas dunia di Timur Tengah yang sangat luas sekali. Iya, tadi Gus juga menyebut soal beberapa konsepsi-konsepsi Bung Karno yang ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kira-kira kalau sejauh ini apakah sudah ada konsepsi-konsepsi Bung Karno yang diterapkan mungkin di negara-negara Arab atau dipelajari begitu? Iya, tentang prinsip non-blok tadi itu, Adamul Inhiyaz. Itu gagasannya kan dari Asia Afrika bahwa kita tidak berpihak kepada Barat dan Timur. Dalam bahasa Al-Qur'annya la syarqiyah wala gharbiyah. Itu ada di Al-Qur'an itu. Tidak ke barat, tidak ke timur, yaitu moderat, ngambil jalan tengah. Jalan tengah itu apa ya? Bersahabat, mempersatukan antara mereka yang berkonflik. Maka Pak Jokowi berkunjung ke Ukraina, berkunjung ke Rusia karena posisi kita itu di tengah memang. Jadi pemikiran seperti itu yang sekarang mulai diadopsi di kawasan Timur Tengah ini. Kalau boleh terakhir Gus, pesan untuk anak muda mungkin di zaman sekarang, bagaimana kita sebagai anak muda itu mengimplikasikan atau meneruskan semangat Bung Karno dalam menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara Timur Tengah. Apa sih yang kurang dari kita untuk harus diteruskan ini cita-citanya Bung Karno? Apa yang belum diisi gitu? Ya, Bung Karno ini sosok pembelajar ya, tekun. Suka membaca. Anak-anak muda sekarang membaca semua karya Bung Karno. Harus paham geopolitik supaya kita tidak diombang-ambing oleh kepentingan negara-negara besar. Memahami geopolitik. Dan yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Masuk politik gitu seperti teman-teman gitu, karena siap aja kayaknya. Siap Mas Ken juga nih kayaknya. Jadi harus masuk dalam politik, belajar, menjiwai, sabar, tapi terus ikut serta dalam pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, dalam bidang kebudayaan, dan yakin karena Bung Karno itu berpolitik dengan satu keyakinan dan yakin bahwa pada suatu saat kita akan meraih cita-cita keemasan bangsa ini. Betul. Sekarang aja sudah kita merasakan. Tapi pada masa Indonesia emas, ini masanya kamu juga, kita sudah nggak tahu nanti. Pada masa Indonesia emas itu kan akhirnya kita akan sampai pada cita-cita kemerdekaan kita. Indonesia emas, Indonesia yang antara masyarakatnya guyup, gotong royong, tidak ada kemiskinan. Maka kan visi dari Ibu Ketua Umum sekarang adalah mengentaskan kemiskinan ekstrim. Betul-betul. Karena kemiskinan itu bisa diatasi kok. Iya, kan? Betul. Dengan satu pendekatan yang terukur itu bisa. Kalau kesehatannya, pendidikannya, ya kan? UMKM-nya, ekonomi kreatifnya, nelayannya, petaninya, kesehatan ibu, gizi. Ini semua kalau itu bisa. Maka kita ini harus anak-anak muda terutama saya minta tolong supaya jangan berhenti berjuang, karena kata Bung Karno tidak ada perjuangan yang sia-sia. Betul. Kalau kamu berjuang, kalau kamu membangun bangsa, membangun negeri, tidak akan sia-sia. Di politik ya itu
tujuannya kita menjadi bagian dari mereka yang membangun peradaban bangsa, peradaban Indonesia. Karena Indonesia ini di masa lampau adalah peradaban besar. Kalau kata Bung Karno mengatakan kita ini dari peradaban Majapahit, kira begitu. Salah satu peradaban besar. Nah, tugas kita adalah membangun peradaban bangsa ini menjadi lebih baik, dan saya optimis di tangan anak-anak muda Indonesia akan meraih cita-cita kemerdekaan dan cita-cita emasnya itu. Saya ingin cerita bagaimana supaya gairah dari semangat Bung Karno itu mulai hidup, muncul kembali gitu kan di kawasan di Timur Tengah, di Tunisia, dan kita harus membangun kembali, merekonstruksinya kembali. Siap. Sama-sama. Oke, terima kasih Gus Mis sudah hadir di dalam kesempatan podcast kita kali ini. Sudah berbagi juga wawasan seputar Bung Karno dan kedekatan-kedekatan beliau dengan pemimpin-pemimpin Timur Tengah. Jadi kita juga tahu beberapa hal yang yang sangat menarik gitu seperti Ya, tadi. mungkin selama ini kita nggak tahu ya. Betul, seperti tadi Mangga Soekarno kan kita juga baru tahu di sini. Dan terima kasih, semoga isi dari podcast kita cukup bermanfaat bagi sobat-sobat BKN semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat dan sukses terus Gus Zuhairi Misrawi. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sik si batu manikam di parjoget sorong mani gotam di namang inanis mambangka jula jula si mambangka jula jula. Sik si batu manikam di parjoget sorong mani gotam di namang inanis mambangka jula jula si mambangka jula jula. Asideng asidoring asideng asidoring asideng asidoring gideng gideng di bangada molo marsi berengat molo marsi berengat siap tusa di bagasan. Sik si batu manikam di parjoget sorong mani gotam di namang inanis mambangka jula jula si mambangka jula jula. Sik si batu manikam di parjoget sorong mani gotam di namang inanis mambangka jula jula si mambangka jula jula.